Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang larutan asam basa, khususnya tentang teori asam basa. Pertama-tama kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa. Asam adalah zat yang memiliki rasa masam dan bersifat korosif, artinya itu merusak logam. Sedangkan basa adalah zat yang memiliki rasa pahit, melarutkan lemak dan bersifat kaustik, licin, ya. Kita lihat untuk teori asam basa yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Teori ini dikemukakan oleh Svante August Arrhenius pada tahun 1884 dan teori ini menyatakan bahwa asam melepas ion H+ dalam air, sedangkan basa melepas ion OH- dalam air. Kita lihat dulu pertama tentang asam. Di sini misalnya kita punya sebuah asam Ha, maka di dalam air dia akan terionisasi menjadi H+ ditambah AX-, ya. X di sini maksudnya jumlah H-nya ya, bisa 1, bisa 2 dan 3 dan seterusnya. Untuk H+ di sini adalah menunjukkan X ini menunjukkan valensi asamnya, sedangkan AX- ini adalah ion sisa asam. Sebagai contoh, misalnya kita lihat untuk HCl, dia akan melepas H+ dan ditambah dengan Cl-. Sedangkan untuk H2S, dia mengalami reaksi ionisasi sebagian, ya. Ini menjadi 2H+ ditambah S2-, ya. Sedangkan untuk basa, kita bisa lihat di sini, misalnya kita punya basa BOHX, maka terion menjadi Bx+ ditambah XOH-. Dengan Bx+ adalah ion sisa basa, sedangkan OH- adalah X di sini di dalam OH-nya menunjukkan valensi basa. Sebagai contoh kita lihat NaOH terionisasi menjadi Na+ tambah OH-. Sedangkan untuk MgOH 2 kali akan terurai menjadi Mg2+ dan 2OH-. Kekurangan teori ini adalah yang pertama hanya dapat menjelaskan sifat asam basa apabila suatu zat dilarutkan dalam air. Berarti kalau bukan air pelarutnya tidak bisa dijelaskan ya melalui teori ini. Kemudian tidak dapat menjelaskan sifat basa daripada amonia, NH3 dan natrium karbonat, NH2CO3. Kekuatan asam dan basa didasarkan atas konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Asam kuat memiliki konsentrasi H+ yang besar, sedangkan untuk yang asam lemah itu memiliki konsentrasi H+ yang kecil. Begitu juga dengan basa. Basa kuat memiliki konsentrasi OH- yang besar, sedangkan basa lemah memiliki konsentrasi OH- yang kecil. Selanjutnya untuk teori asam basa yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry pada tahun 1923. Teori ini menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, asam adalah spesies yang melepas ion H+ atau kita bisa bilang sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima ion H+ atau akseptor proton. Asam yang melepas satu proton disebut basa konjugasi. Ya, sebagai contoh misalnya kita lihat di sini, HCl di sini adalah asam, kemudian ketika dia melepas ion H+-nya atau proton ya, ini maka Cl- di sini adalah basa konjugasinya. Begitu juga dengan misalnya H2SO4 akan melepaskan H+ protonnya dan HSO4- basa konjugasinya. Sedangkan untuk basa yang menerima satu proton disebut asam konjugasi. Sebagai contoh, misalnya di sini kita punya O2- ditambah H+ menjadi OH-, maka O2- sebagai basa, H+ aja proton, dan OH- adalah asam konjugasinya. Begitu juga dengan ion HCO3- ditambah H+ menjadi H2CO3, maka HCO3- adalah basa, sedangkan H2CO3-nya adalah sebagai asam konjugasi. Kelebihan teori asam basa Bronsted-Lowry adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia dapat menjelaskan sifat asam basa zat pada pelarut dan larutan selain air. Sebagai contoh, misalnya kita punya larutan NH3 dan HCl, ya.
ketika direaksikan maka HCl ini akan melepas ion H+ dan menjadi Cl- ya. Sedangkan kemudian ion H+ ini atau proton ini diikat oleh NH3 menjadi NH4+. Dalam hal ini NH3 adalah sebagai basa, HCl-nya sebagai asam, kemudian NH4+-nya merupakan asam konjugasi dan basa konjugasinya adalah ion Cl-. Kelebihan yang kedua adalah dapat menjelaskan sifat asam basa dari kation dan anion. Sebagai contoh, misalnya kita lihat di sini, ada HClO4 ditambah HCO3- menjadi ClO4- ditambah H2CO3. Dalam hal ini, HClO4 plus HClO4 akan melepaskan ion H+, dan sisanya akan menjadi ClO4-. Kemudian H+ ini tadi akan diikat oleh HCO3- menjadi H2CO3. Dalam hal ini, HClO4 adalah asam, HCO3- adalah basa, basa konjugasinya adalah ClO4- dan H2CO3 bertindak sebagai asam konjugasi. Kelebihan yang ketiga adalah dapat menjelaskan zat yang bersifat amfoter. Sebagai contoh di sini misalnya kita punya air, ya. Kita lihat di sini, ketika direaksikan dengan HCl, maka HCl akan melepas ion H+ dan sisanya akan menjadi Cl-, kemudian H+ di sini akan diikat oleh H2O sehingga menjadi H3O+. Dalam hal ini, H2O akan bertindak sebagai basa. Sedangkan ketika H2O bertemu dengan HCO3-, maka H2O akan melepas ion H+ dan menjadi ion OH-. H+-nya kemudian diikat oleh HCO3- menjadi H2CO3. Dalam reaksi yang kedua, H2O akan bertindak sebagai asam. Kita lihat, berarti di sini dapat dijelaskan melalui teori ini bahwa H2O dapat bertindak sebagai basa maupun sebagai asam. Kekurangan teori ini adalah tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer elektron. Jadi kalau tidak ada transfer elektron, tidak dapat dijelaskan melalui teori ini. Kekuatan asam dan basa menurut teori asam basa Bronsted-Lowry didasarkan atas kemampuan zat melepas dan menarik proton. Sebagai catatan di sini, misalnya kita punya asam kuat, berarti dia mudah melepas proton, sedangkan asam lemah sukar melepas proton. Untuk basa kuat berarti mudah menarik proton, sedangkan basa lemah sukar menarik proton. Selanjutnya, kekuatan asam berbanding terbalik dengan kekuatan basa konjugasinya. Jadi, jika ada asam kuat, maka basa konjugasinya adalah basa konjugasi yang lemah. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika terdapat asam lemah, maka basa konjugasinya adalah basa konjugasi yang kuat. Begitu juga dengan kekuatan basa berbanding terbalik dengan kekuatan asam konjugasinya. Teori asam basa yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Di sini dikemukakan oleh Gilbert and Lewis pada tahun 1923. Kemudian menurut Lewis, transfer proton terjadi karena adanya pasangan elektron bebas pada basa. Teori asam basa Lewis menjelaskan bahwa asam adalah spesies yang menerima pasangan elektron bebas atau akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang melepas pasangan elektron bebas atau donor pasangan elektron. Sebagai contoh kita lihat di sini. Di sini ada pasangan elektron bebas pada NH3, kemudian ketika NH3 dan BF3 ini berikatan, maka di sini NH3 akan menyumbangkan pasangan elektron ini kepada BF3. Sehingga NH3 bertindak sebagai basa, sedangkan BF3 bertindak sebagai asam. Ya, jangan lupa bahwa basa adalah donor pasangan elektron, sedangkan asam adalah akseptor pasangan elektron. Kelebihan teori ini, yang pertama dapat menjelaskan sifat asam basa zat yang tidak melibatkan transfer proton, ya. Yang kedua dapat menjelaskan sifat asam basa oksida asam dan oksida basa. Dan yang ketiga dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan kekurangannya adalah hanya dapat menjelaskan sifat asam basa zat yang mencapai kaidah oktet. Dan yang kedua hanya dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa kovalen. Untuk latihan soal, boleh dicoba.
Yang pertama, tuliskan reaksi ionisasi dalam air untuk asam nitrat dan barium hidroksida. Sedangkan untuk soal yang kedua, untuk reaksi berikut, tuliskan pasangan asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry untuk reaksi NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.